peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Peran Indonesia di kancah dunia. Dalam skala internasional, Indonesia, Yugoslavia, India, Mesir, Ghana memprakarsai terbentuknya gerakan non-blok. Dalam skala regional, Indonesia memprakarsai terbentuknya ASEAN. Skala internasional, gerakan non-blok atau GNB. Gerakan non-blok atau GNB adalah organisasi internasional yang berkepentingan untuk terlepas dari kekuatan blok manapun. Terbentuknya gerakan non-blok bermula dari semua konferensi yang dilaksanakan pada 28 April sampai dengan Mei 1954 di Colombo, Sri Lanka. Konferensi Colombo dihadiri oleh Ali Sastronijaya, Jawaharlal Nehru, UNU, Muhammad Ali, dan Sir John Kotewo. Kemudian sebagai tindak lanjut, Adi Sastromijoyo menyarankan untuk diadakan konferensi yang lebih besar. Akhirnya tanggal 18 sampai dengan 21 April 1955 diselenggarakan kembali Konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara, 23 negara dari Asia, 6 dari Afrika. Konferensi Asia Afrika Desa Sila Bandung. 1. Menghormati hak-hak asasi manusia sesuai piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan wilayah setiap bangsa. 3. Mengakui persamaan semua ras dan bangsa. 4. Tidak campur tangan dalam persoalan negara lain. 5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri atau kolektif. 6. Tidak menekan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan agresi terhadap negara lain. 8. Menyelesaikan masalah bangsa jalan damai. 9. Memajukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Apa saja sih tokoh pendiri GNB? Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia. Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir. Kalana Nikro, Presiden Ghana. Soekarno, Presiden Indonesia. Jawaharlal Nehru, PM India. Peran Indonesia dalam GNB. Peran Indonesia terlihat selama memegang kepemimpinan GNB pada tahun 1992 sampai 1995. Selama 3 tahun kepemimpinan Indonesia, GNB dinilai berhasil memainkan peran penting pencaturan politik dunia melalui Jakarta Message Indonesia. Warna baru pada gerakan ini contohnya: 1. Menghidupkan kembali dialog antara negara berkembang. Yang kedua, dipercayai untuk menyelesaikan konflik regional, antara lain konflik Kamboja, gerakan separatis Mora, Filipina, dan sengketa Laut Cina Selatan. Yang selanjutnya adalah skala regional membentuk ASEAN. ASEAN adalah organisasi perhimpunan bangsa-bangsa Asia. Organisasi ini didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dan Thailand. Pelopor pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Lalu, siapa saja sih tokoh pendiri ASEAN? Tokoh pendiri ASEAN terbagi menjadi 5 tokoh. Yang pertama adalah Adam Malik, yaitu Menlu dari Indonesia. Yang kedua adalah S. Rajaratnam, yaitu Menlu dari Singapura. Yang ketiga adalah Tanat Koman, yaitu Menlu dari Thailand. Yang keempat adalah Tun Adun Rajat, yaitu Menlu dari Malaysia. Dan yang terakhir adalah Nancos Ramon. Lalu, apa sih tujuan utama didirikan ASEAN? Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan di negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua adalah mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan,
dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip piagam PBB. Yang selanjutnya adalah kerjasama eksternal dan fungsional. Kerjasama eksternal ASEAN yang pertama adalah adanya kerjasama dalam bidang keamanan, perdagangan, energi, pariwisata, pendidikan antar Asia Tenggara dan Timur Laut. Yang kedua adalah kerjasama dengan mitra dialog, yaitu Australia, Kanada, Uni Eropa, dan Amerika. Yang ketiga adalah negara ASEAN juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan internasional APEC, ASEM, dan EALAF. Kerjasama fungsional ASEAN mencangkup bidang kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, iptek, penanganan bencana, serta pembangunan sosial.